Kondisi market kripto terkini sangatlah volatil karena di akhir kuartal 2 ini, lebih tepatnya di bulan Juni, ada banyak sentimen negatif terkait kripto, yang mana sentimen negatif ini tentunya berdampak negatif pada kondisi market. Lalu, apa saja sentimen negatif kripto terkini dan bagaimana cara memanfaatkannya? Berikut adalah sentimen negatif yang sangat berpengaruh pada kondisi market saat ini. Yang pertama, SEC menuntut Binance.US untuk mendelisting token-token securities seperti BNB, BUSD, Solana, Matic, Filecoin, Atom, Sen, Mana, Algo, AXS, dan Koti. Dan yang kedua, SEC juga menuntut Coinbase atas tuduhan yang sama. Efek sentimen ini adalah kondisi fear yang dialami investor dan berujung pada penurunan harga kripto. Badai sentimen negatif ini bahkan masih ada lagi loh lanjutannya, seperti Celsius yang akan berencana menjual altcoin-nya di awal Juli nanti. Sedangkan sentimen baiknya hanyalah Mastercard yang sedang mengajukan aplikasi perdagangan untuk memperkenalkan transaksi kripto dan juga blockchain. Ya, meskipun pada akhirnya sentimen positif ini tidak bisa mengimbangi sentimen negatif. Jadi, bagaimana cara memanfaatkan sentimen negatif ini untuk berinvestasi? Di menit ini, kami ingatkan kembali bahwa kami bukanlah penasehat keuangan. Dan juga video ini hanyalah sebagai sarana edukasi ataupun sebagai bahan pertimbangan analisa. Jadi, tidak ada saran jual ataupun saran beli. Jika kamu adalah investor jangka panjang dengan target investasi 2 tahun atau lebih tepatnya target kamu adalah bull run pada tahun 2025 yang bertepatan setelah event halving Bitcoin yang diprediksi berada pada jenjang waktu 2024 atau tahun depan, maka sekarang bisa jadi saat yang tepat bagi kamu untuk melakukan akumulasi, baik akumulasi Bitcoin ataupun akumulasi altcoin, ataupun akumulasi altcoin yang memiliki fundamental yang kuat, yang berpotensi besar dapat kembali ke ATH atau bahkan membentuk ATH yang baru, seperti misalnya Ethereum, BNB, ataupun Matic Polygon. Tentunya selalu gunakan money management. Jangan sampai menghabiskan seluruh cash dalam sekali pembelian, karena kita juga harus mempersiapkan cash untuk berjaga-jaga jika terjadi event Black Swan atau kejadian yang tidak terduga-duga yang berdampak negatif ke market, seperti misalnya kasus FTX ataupun kasus Terra Luna. Kami biasanya membagi cash untuk investasi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 70% cash disimpan dalam stablecoin, dan rencananya akan digunakan sebagai dana cadangan untuk averaging down apabila terjadi Black Swan, yang membuat portofolio floating loss sangat jauh. Selanjutnya, 15% cash digunakan untuk akumulasi Bitcoin, dan 15% sisanya untuk akumulasi altcoin. Seperti misalnya, jika anggaran investasi per bulan adalah 1 juta rupiah, maka 700.000 akan disimpan dalam bentuk stablecoin, 150.000 akan digunakan untuk membeli Bitcoin, dan 150.000 lagi untuk digunakan membeli altcoin, seperti BNB ataupun Matic. Pola dan porsi diversifikasi setiap orang tentunya berbeda. Temukan pola dan porsimu sendiri yang sesuai dengan profil resiko. Jika kamu adalah seorang investor jangka panjang dan sedang mencari exchanger kripto yang memiliki banyak fitur, fee transaksi yang murah, dan menyediakan pilihan pair yang beraneka ragam, terutama pair dengan IDR atau dengan rupiah, maka kamu perlu berkenalan dengan exchanger kripto BitTime. BitTime adalah exchanger kripto yang cocok untuk melakukan investasi kripto jangka panjang, karena keunggulan BitTime yang sangat menarik untuk disimak.
BitTime memiliki banyak keunggulan, mulai dari biaya penarikan mata uang rupiah dengan metode bank transfer hanyalah Rp2.500, yang mana biaya penarikan ini adalah biaya termurah di antara exchanger lainnya. Dan jika melakukan penarikan aset kripto, BitTime sudah mendukung lebih dari 200 penarikan aset kripto. Dan bagian paling menariknya adalah biaya penarikan kripto ini sangatlah murah. BitTime memberikan biaya penarikan USDT dengan jaringan ERC20 yang termurah, yaitu hanya 5 USDT, yang mana exchanger lainnya mematok biaya hingga 10 USDT dalam sekali penarikan. Tetapi, jika kamu mau melakukan penarikan mata uang kripto, kami menyarankan menggunakan penarikan koin XLM, karena penarikan XLM hanya dikenai biaya 0,02 XLM, yang kalau dirupiahkan hanya setara Rp25. Selanjutnya, nominal transaksi yang sangat friendly bagi investor kripto pemula, yang modal investasinya masih coba-coba atau yang mau konsisten investasi dengan nominal uang rokok setiap harinya rutin, yaitu cuma Rp10.000. Yap, dengan Rp10.000 kita sudah bisa berinvestasi kripto dengan nominal penarikan minimumnya adalah Rp20.000. BitTime juga sudah mendapatkan lisensi dari Bapepti. Jadi, exchanger BitTime aman digunakan bagi kita yang tinggal di Indonesia. Terakhir, saat ini BitTime sedang mengadakan event Lucky Draw dengan hadiah hingga Rp15 juta. Syarat untuk ikut event BitTime Lucky Draw ini cukup gampang loh. Hanya daftar dan lakukan KYC menggunakan data pribadi. Proses validasi KYC hanya membutuhkan waktu 20 menit. Setelah itu, maka akan mendapatkan kesempatan 1 kali roll. Selanjutnya, jika kamu ingin mendapatkan kesempatan roll lagi, kamu bisa melakukan deposit minimal Rp1 juta. Dan nantinya akan mendapatkan kesempatan 1 kali roll. Ataupun juga, lakukan transaksi senilai 5 juta di BitTime, maka akan mendapatkan kesempatan lagi 1 roll. Yang mana dalam setiap 1 kali roll mendapatkan hadiah minimum Rp5.000 dan maksimumnya adalah Rp15 juta. Karena ini adalah honest review, maka kami juga akan memberikan kekurangan BitTime yang kami temukan. Satu-satunya kekurangan yang kami temukan setelah mencoba menggunakan BitTime adalah pada bagian penarikan transfer bank, yaitu hanya tersedia 5 pilihan bank, yaitu BCA, BRI, Mandiri, Permata, dan juga BNI. Jadi, jika kamu menggunakan rekening bank selain yang disebutkan di atas, misalnya kamu menggunakan CIMB atau OCBC, dan lain-lain, maka kamu bisa mengalami kendala penarikan karena tidak tersedianya bank yang kamu miliki. Tetapi, kekurangan ini bersifat minor, bukan sebuah hal yang besar, yang bisa menghalangi kamu dari menikmati fasilitas exchanger dengan fee termurah, pair trading yang banyak, juga banyak event yang menguntungkan. Kekurangan satu-satunya ini bisa dengan mudah teratasi, karena setiap orang mempunyai lebih dari 1 rekening bank, dan hampir semua orang pasti memiliki rekening BCA ataupun BNI. Ini adalah aplikasi BitTime. Kamu bisa mendownload aplikasi BitTime dari Play Store ataupun dari App Store. Jika sudah terverifikasi, klik pop-up Lucky Draw dan tunggu hasilnya. Jika kamu tertarik dengan BitTime, follow sosial media BitTime yang ada di deskripsi, karena akan ada banyak event menarik lainnya dari BitTime. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. BitTime semudah itu. Sekian dulu video dari kami. Jika kamu merasa video ini cukup membantu, silakan klik tombol like dan subscribe-nya. 1 kali like dan 1 subscribe dari kamu sangat membantu kami dalam membuat konten-konten seperti ini. Dan juga jangan lupa, jika ada kritik atau saran, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Dex Capital, sharing, educate, and lucky.